Jadi kembali kita membahas soal P21 karena tetap menjadi sebuah keajaiban, miracle bagi Pak Ugro kalau bisa P21 dia mau belajar lagi dengan penegak hukum yang mem-P21-kan. Karena berdasarkan hitungan-hitungan kita harusnya secara formil nggak bisa lagi P21 harusnya. Kenapa? Karena KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memang dimaksudkan untuk membatasi, tidak hanya sekedar mengatur bahwa bisa bolak-balik, tapi bolak-balik itu dibatasi waktunya. Dan kita sudah menghitung tadi, waktunya itu 70 hari saja. Jadi 14 hari pertama, kemudian dibalikin 14 hari kedua, balik lagi 14 hari ketiga, 14 hari keempat, dan 14 hari kelima. Jadi 5 kali 14 itu kurang lebih 70 hari kalau menurut KUHP baru. Menurut KUHP lama 28 hari saja. 14 hari pertama, kemudian berikutnya bukan 28 hari. 14 kali 3 kalau KUHP lama. Jadi 14 hari pertama, sorry. 28 hari, 28 hari. Jadi dikalikan 14 hari pertama, 14 hari kedua, 28 hari cuma. Karena menurut pasal 138 ayat 2 itu ya hitungannya cuma 14 hari, jadi 28 hari. Nah ini mau pakai yang versi 70 hari atau versi 28 hari yang lebih sedikit, nah tetap sama, sudah lewat waktu. Hukum formil ini tidak bisa dilangkahi begitu saja karena itu adalah hukum yang bisa membuat hukum materialnya bekerja. Kalau hukum formilnya rusak, maka hukum material harusnya tidak bisa lagi ditindaklanjuti. Nah, bersama saya sudah ada mantan Wakapolri Ugroseno, sebenarnya bukan mantan, tapi Wakapolri 2013-2014. Kemudian ada Hakim Agung ad hoc Pak Dwi di Cahyo periode 2007 2007-2022. Lama sekali ini, lumayan juga ini, udah 15 tahun seperti jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Kemudian ada Roy Suryo, Mas Roy. Dan kemudian ada Abdul Ghafur Sangaji. Luar biasa ya, yang saya lihat makin lama makin gendut saja kelihatannya. saya pun takut juga ini minum-minum yang begini ya, penuh gula begini. Tetapi kita beri kesempatan kepada pendatang baru kita, mantan Hakim Agung atau Hakim Agung periode 2007 sampai 2022, Pak Dwi Cahyo. Silakan Pak Dwi, bagaimana Pak Dwi melihat soal isu tentang P21 ini dikaitkan dengan pengertian kita terhadap hukum formil yang ada sekarang, baik itu KUHP lama, karena berdasarkan aturan peralihan ketika tahap penyidikan pakai KUHP lama, tapi KUHP lama itu agak sumir soal back and forth waktunya, dan yang lebih jelas di KUHP yang baru, back and forth-nya lebih jelas. Silakan Pak Dwi melakukan eksplorasi tentang ini, karena katanya Anda ingin menantang debat penegak hukum soal P21 ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Dwi Cahyo Suarsono, mantan hakim, bukan mantan ya, Hakim Agung ad hoc periode 2007-2022. Dan insya Allah tetap konsisten dengan apa yang menjadi perjuangan pada waktu saya masih aktif di Mahkamah Agung. Pemirsa sekalian, saya akan mencoba menjelaskan secara detail apa yang seharusnya dan bagaimana seharusnya. Apa yang seharusnya dan bagaimana seharusnya. Kita coba melihat di dalam peristiwa Mas Roy yang konon katanya akan mendapatkan atau sudah P21, tetapi sampai sekarang belum ada ya Mas ya. Baru itu bentuk fisiknya, baru isunya.
Ya. Sekarang kita melihat KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ya. Kita membuka di bagian ke-7, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum ini adalah mengatur bagaimana ketika seorang penyidik membuat suatu hasil laporan penyidikan yang akan dikomunikasikan dengan jaksa penuntut umum. Di situ sudah jelas bahwa di dalam pasal 60, maaf saya mulai aja dari pasal 61. Di pasal 61 itu, di ayat 1, itu berbunyi, setelah penyidik selesai, penyidik menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas. Saya ulangi, untuk dilakukan penelitian berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari penyidik. Jadi begitu kejaksaan menerima, itu 7 hari harus sudah diteliti, diperiksa. Nah, kemudian di dalam pasal berikutnya ada yang menyangkut hari juga, ya. Itu pada pasal 61 ayat 3. Penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan. Saya katakan ya, sekali lagi, penyidikan tambahan, karena ini nanti akan saya bahas nih, di penyidikan tambahan ini. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 14 hari, terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum. Jadi ketika berkas perkara ada kekurangan, kemudian diserahkan kembali oleh penyidik kepada penuntut umum, itu ada waktu 14 hari untuk penuntut umum untuk memeriksa laporan dari hasil penyidikan. Jadi di dalam koordinasi, ini dalam pasal 61, ini masih dalam tahap koordinasi, di mana waktu yang ditentukan di dalam pasal 61 jumlahnya adalah 7 plus 14. Jadi berapa itu? 21 hari. Ya, di pasal 61 itu jumlah hari yang ditentukan di situ untuk menyelesaikan 21 hari. Ya, di pasal 61 ayat 4, dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Ya, kalau itu setelah diperiksa dinyatakan lengkap, maka timbullah P21. Tetapi tidak berhenti di situ, karena yang perlu kita lihat adalah ketika ada ayat yang berbunyi, ya, di pasal 61 ayat 3, penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya, melalui penyidikan tambahan. Ketika berkas perkara belum lengkap, maka dimungkinkan untuk dilakukan penyidikan tambahan. Kemudian penyidikan tambahan ini kita akan bahas di pasal 62-nya. Di pasal 62-nya, saya bacakan di ayat 1, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan masih belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Coba tuh, ya, dari koordinasi pertama yang diatur di dalam 61, kemudian masih lagi dijelaskan, ditegaskan di dalam pasal 62-nya mengenai penyidikan tambahan. Ya. Kemudian di ayat 2-nya, penyidik melengkapi berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 14 hari untuk menindaklanjuti berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dan mengundang penuntut umum untuk melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli. Jadi dalam hal ini, ketika ada penyidikan tambahan, maka harus digelar perkara. Gelar perkara ini ya yang harus dilakukan oleh penyidik dengan mengundang penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli. Ya, pengawas penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli. Dan itu harus dilakukan dalam 14 hari. 7 tambah 14 tambah 14. Oke. Kemudian di pasal 62 ayat 3 ya. Dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan memberitahukan surat penghentian penyidikan kepada penuntut umum. Ya. Jadi SP3 ya. Di sini sudah mulai mengenai masuk pada mengenai penghentian penuntutan. Penghentian penyidikan kepada penuntut umum maksud saya. Penghentian penyidikan kepada penuntut umum. Kemudian di ayat 4-nya, dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status berkas perkara lengkap, penyidik mengirim kembali berkas perkara kepada penuntut umum untuk dinyatakan sebagai berkas perkara yang lengkap dan selanjutnya dilakukan penuntutan. Ya. Jadi dari 61 ya ada 4 ayat, kemudian 62 ada 5 ayat. Di 62-nya inilah mempertegas kembali koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Nah, yang paling penting sekarang ini yang saya akan bacakan adalah di pasal 5. Dalam keadaan penyidik berkesimpulan bahwa penyidikan telah cukup bukti, sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal, penyidik dapat menyerahkan tersangka disertai dengan hasil penyidikan dan bukti kepada penuntut umum. Pertanyaannya, ada satu pasal yang bunyinya adalah sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal, artinya adalah masih ada kekurangan. Ya, walaupun sedikit-sedikit masih ada kekurangan. Begitulah kira-kira kita menafsirkannya. Ya. Tapi di sini penyidik dapat menyerahkan tersangka disertai dengan hasil penyidikan dan bukti kepada penuntut umum. Artinya di pasal 5 sini ya kurang-kurang dikit terimalah. Ya kan? Kurang-kurang dikit terimalah. Kira-kira seperti itulah, ya. Karena di sini ada kata-kata yang tadi saya bacakan. Sedang penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal, berarti masih ada kekurangan. Tapi kenapa ini bisa diterima? Ya. Nah, apakah ini nanti bisa dilanjutkan atau tidak? Di ayat 6 lah kemudian dijelaskan. Dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 5, penuntut umum menuntutkan perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke persidangan. Jadi mengenai pasal 5 tadi ya masih belum maksimal yang diterima oleh kejaksaan atau penuntut umum itu diberikan satu kewenangan oleh undang-undang di ayat 6 bahwa penuntut umum menentukan perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke persidangan. Jadi totalnya berapa tuh? 7 ditambah 14. Udah kita hitung. Ditambah 4. Enggak ada 70 hari. Enggak, ada 7 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 14. Ada nanti kita mana. Tapi intinya antara 56 sama 70. Ya di undang-undang aja itu yang saya tahu yang ya dari situ. Nah, kemudian untuk hal ini tentu kita tidak bisa mengabaikan waktu ya. Ya sudah, kita abaikan aja waktu. Mau dikeluarkan P21 nggak bisa.
tetap kita harus ada perlawanan karena di sini sudah dianggap bahwa apa yang menjadi ketentuan yang diatur di dalam pasal 61 dan 62 sudah membatasi waktu yang harus diselesaikan oleh seorang penyidik dan penuntut umum. Jika ini terlewati, maka kita bisa melakukan perlawanan untuk itu. Apa itu melalui Prapit atau kita meminta supaya penuntut umum atau kejaksaan mengeluarkan satu keputusan mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ini. Itu punya kewenangan dalam hal ini kejaksaan ya, dengan istilahnya apa itu kok saya lupa itu apa? Dominus litis. Bukan dominus litis. Kalau kejaksaan itu dia mempunyai kewenangan untuk ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Deponering ya. Deponering. Ya, jadi mempunyai hak untuk dia menentukan ini bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada pasal 62 ya, kita kembali ke pasal 62. Ini sangat erat sekali kaitannya dengan masalah penyidikan tambahan. Kenapa? Karena penyidikan tambahan ini itulah yang menentukan apakah ini bisa dilengkapi atau tidak. Penyidikan tambahan itu. Ketika penyidikan tambahan ini tetap tidak bisa dilengkapi dan sudah menghabiskan waktu sesuai sebagaimana yang diatur dan sudah melewati waktu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka tidak bisa lagi dikeluarkan P21. Tidak bisa lagi dilakukan penuntutan. Untuk sementara itu dari saya. Terima kasih. Ya, soal waktu, saudara sekalian, memang hitung-hitungannya itu ada satu kekosongan, yaitu pada saat dibalikan yang kedua kali. Itu nggak disebutkan berapa hari. Jadi balik pertama, jadi pertama kali dijelaskan, pertama kali disampaikan 14 hari. Balik 14 hari. Kemudian diperbaiki, kemudian dalam 14 hari dan lagi. Kemudian ketika kejaksaan meneliti, jadi dalam kacamata Pak Gafur tadi, bahwa yang namanya 7 dan 14 hari ke-14 itu sama, baik pertama kali maupun yang kedua kali. Jadi sama-sama 14 hari. Jadi kalau misalnya P19 diperbaiki sama-sama 7 hari dan sama-sama 14 hari dibalikin kalau nggak lengkap. Tapi apapun itu, yang jelas berdasarkan hitungan-hitungan yang ada itu ya kurang dari 80 hari lah. Kurang dari 80 hari, sementara dari udah lebih dari 100 hari. Ya. Ya, jadi apapun itu kalau menggunakan KUHP baru lewatnya banyak. Menggunakan KUHP lama lebih banyak lagi. Oke, sekarang Mister ya. Seharusnya pada waktu bolak-balik ya, saya nggak tahu apakah seharusnya tidak boleh disembunyikan. Artinya begini, ini harusnya memang ketika ada kekurangan dari hasil penyidikan, kejaksaan waktu mengembalikan berkas laporan dari penyidik ada kekurangan, itu perlu disampaikan kepada Mas Roy, itu seharusnya. Ya, walaupun tidak ada kewajiban, tetapi karena ini ya ini sebenarnya satu keterbukaan ya, keterbukaan suatu badan penegak hukum atau lembaga penegak hukum memang harus memberitahukan begini gitu loh. Ya, harusnya ini dilakukan. Begitu juga penyidik gitu. Ketika kita datang, oke lah, sekarang pada waktu itu kan Mas Roy sempat datang ke kejaksaan, betul kan? Oke lah, lawyernya yang hadir. Nanti soalnya digoreng sama termul itu kok bisa itu tersangka ikut masuk. Wah. Oke, sekarang termulnya. Termulnya katanya tidak mendapatkan keterangan dari kejaksaan atau sorry. Pengacara Mas Roy kan tidak mendapat keterangan dari kejaksaan. Kenapa ini harus bolak-balik? Ada kekurangan apa enggak kan? Betul nggak? Nah, karena Bang Refli yang ke sana ya. Nah, nanti tolong Bang itu dijelaskan Bang. Ya, jadi
salah satu hal yang diangkat tadi dalam press conference adalah soal transparansi. Kalau kita pakai prinsip good governance, clean government, walaupun itu tidak diatur secara eksplisit bahwa harus diumumkan dan lain sebagainya, tetapi lembaga publik itu tunduk pada undang-undang keterbukaan informasi publik juga sesungguhnya. Jadi nggak bisa cuman satu undang-undang saja. Jadi salah satunya adalah ya memberikan akses informasi apalagi kepada pihak-pihak yang terlibat. Nah, yang kita tidak paham sampai saat ini adalah berapa kali bolak-baliknya. Yang kita tahu adalah diajukan pertama tanggal 13 Januari, kemudian dikembalikan pada tanggal 26 Januari, kemudian mungkin diadministrasikan pada tanggal 27 Januari, kita nggak tahu. Nah, harusnya sudah dikembalikan lagi P19-nya pada tanggal 10 Februari. Harusnya, tapi baru dikembalikan pada tanggal 17 April. Itu pun ketika kita datang pada tanggal 21 April, mereka mengatakan Kejaksaan Tinggi DKI belum menerima. Belum menerima. Nah, dan itu dari tanggal 26 atau 27 Januari itu sampai tanggal 17 April itu 84 hari. Jadi lewatnya sudah luar biasa. Bonusnya terlalu banyak. 84 hari itu berarti 6 kali lipat. Hampir 6 kali lipat. Nah, karena itulah kita menganggap nggak benar ini. Nah, tetapi ada juga misteri ketika disampaikan sokol 17 April dan kita tidak tahu kapan diadministrasikan di Kejaksaan Tinggi DKI sampai kemudian hari ini pada tanggal 7 Juni sudah ini, 6 Juni, kita tidak tahu bolak-baliknya udah berapa kali. Karena kita padahal kalau pakai KUHAP kan ditentukan bolak-baliknya itu cuma 2 kali saja. Tetapi ini bolak-baliknya mungkin lebih dari 2 kali. Nah, karena itulah kemudian kita melihat bahwa ada ketidakjelasan, ada ketidaktransparan dalam konteks bolak-balik untuk P21 ini. Karena itu ya mungkin lebih baik meyakini bahwa P21 itu belum ada atau mungkin nggak pernah ada, nggak tahu juga. Silakan Bapak Abdul Ghafur Sangaji. Ya. Ya, terima kasih Bang Refli. Saya barangkali ingin menambahkan saja ya apa yang disampaikan oleh Pak Dwi. Dan Pak Dwi ini seorang hakim agung. Berapa tadi? 15 tahun ya? 15 tahun. Ya, hakim ad hoc. Ya, hakim-hakim ad hoc. Tapi kan tetap hakim agung gitu. Iya, benar. Ad hoc itu kan hanya untuk perkara khusus, ya. Jadi bukan hakim karier, tapi hakim non karier yang karena pengetahuan pengalamannya diberikan jabatan untuk memeriksa perkara-perkara khusus pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Dan itu Supreme Court. Itu hakim yang paling agung. Ya, karena putusannya ingkrah. Dan tadi dijelaskan oleh Pak Dwi itu sangat detail. Itulah mencerminkan seorang hakim ketika menerapkan hukum, dia bukan hanya melihat berkasnya aja, tapi dia harus lihat berkas dengan penerapan hukumnya benar nggak nih? Ya, dan tadi yang disampaikan Pak Dwi itu menurut saya itu kuliah minimal 1 semester 1 SKS itu, Mas Roy ya. Oke. Dan membuka peluang untuk debat ya. Iya, betul ya. Jadi luar biasa ya. Kita membutuhkan para penegak-penegak hukum ya yang pernah memegang palu penegakan hukum atau memegang kebijakan penegakan hukum. Kalau palu penegakan hukum dipegang hakim, kalau kebijakan penegakan hukum dipegang penyidik dan dipegang jaksa, ya. Ayo, come on, kita berbicara. Mari sama-sama kita benahi hukum di Republik ini. Kita sudah ada di rezim KUHAP dan KUHP baru. Dan kita sudah meninggalkan KUHP warisan kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht, yang kemudian sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Inilah yang kita sebut dengan reformasi hukum nasional dan basisnya adalah hukum yang mencerminkan keadilan Pancasila dan keadilan sosial. Pertanyaannya, apakah penegakan hukum yang sesuai dengan spirit reformasi hukum KUHAP dan KUHP baru itu terjadi nggak dalam kasus mantan presiden? Jangan karena ini adalah kasus mantan presiden. Yang kata para termul-termul itu, hukum itu
tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, itu nggak boleh. Ya, dan itu kita lihat benar. Dalam perkara ini ternyata apa yang mereka sampaikan itu ternyata benar adanya. Bahwa ternyata hukum itu hanya tajam ke bawah kepada orang-orang kecil, ya, mungkin juga kepada kami yang tidak punya akses kekuasaan, termasuk juga Mas Roy, meskipun Mas Roy pernah menjadi mantan anggota DPR RI, mantan menteri, ya kan, kemudian pakar telematika, tapi karena yang dihadapi ini adalah bukan hanya Pak Jokowi loh, Mas Roy, yang kita hadapi ini adalah satu kekuatan besar, circle-nya circle kekuasaan gitu. Tapi ya sudahlah, kalau demi kita memperbaiki bangsa ini, maka apapun yang terjadi kita tetap lawan. Dan saya sangat mengapresiasi semangat para pejuang-pejuang, Mas Roy, Bu Tifa, Bang Rustam, Bang Rizal Fadila, dan kemudian Bu Kurnia, ditambah dengan pengacara-pengacara hebat seperti Bang Refli, Bang Al-Katiri, Bang Ahmad Kozinudin, dan yang lain, kita memberikan satu pelajaran kepada bangsa ini. Ada satu klaster juga di sini, Bang Ian tuh masuk klaster ketiga itu. Oh iya. Jadi saya hanya ingin menegaskan satu pernyataan saya seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, mantan Hakim Agung, bahwa perkara ini sebenarnya secara administrasi hukum, secara hukum formil, saya tidak bicara hukum material, ya, tetapi secara hukum formil perkara ini seharusnya sudah gugur secara administratif dan tidak layak lagi untuk dibawa kepada proses penuntutan. Karena kalau itu dipaksakan, maka percuma kita punya KUHP dan KUHP baru dan semua ditabrak hanya untuk kepentingan seorang, yaitu mantan presiden. Dan itulah yang merusak hukum kita. Itu aja, Bang Refli dari saya, Bang. Yes. Gafor membawa semangat reformasi hukum, ya, meninggalkan warisan kolonial menuju Indonesia yang lebih bermartabat dan tentu dengan dasar hukumnya Pancasila, ya. Karena itulah sebenarnya kalau KUHP dan KUHP baru ini dikesampingkan dalam penyelesaian kasus ini, maka tidak ada gunanya yang baru itu kan. Walaupun memang ada pasal peralihan yang mengatakan bahwa masih menggunakan KUHP yang lama berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang 20 2025 KUHP, tetapi jangan lupa kawan-kawan semua, ya, itu KUHP yang lama tidak mengatur secara detail. Nah, bila mana KUHP lama tidak mengatur secara detail, maka harus diambilkan di KUHP yang baru. Jangan sampai kemudian malah turun kastanya ke peraturan-peraturan di bawah itu. Karena KUHP yang lama tidak mengatur back and forth-nya itu secara jelas, hanya memberikan satu kesempatan saja, oke lah, kita mentoleransi itu misalnya. Digunakan KUHP baru biar back and forth-nya itu bisa 2 kali, tetapi tetap saja itu ada batas waktunya, dan batas waktunya sekali lagi sudah terlampaui, sudah terlewati. Apalagi dalam proses perkara ini berlangsung itu sudah ada SP3 akibat ada pihak-pihak yang melakukan ada meminta restoratif justice yang kemudian dilanjutkan dengan penarikan atau pencabutan laporan polisi dan kemudian terbitnya SP3. Bagi mantan Wakapolri atau Wakapolri 2013-2014 ini menjadi soal yang sangat krusial karena kasus ini berlangsung tanpa adanya laporan polisi lagi. Dan sudah dicabut dengan SP3 tetapi kok masih bisa dilanjutkan. Selanjutnya silakan dipertegas kembali Pak Ugro atau hal-hal lain bisa disampaikan juga. Saya juga sama menambahkan bahwa pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 itu sangat banyak memberi manfaat. Seharusnya antara penyidik dan jaksa peneliti itu mempedomani pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Sebagai contoh, di bab 3 angka 43 di situ sebutkan bahwa dalam 2 hari kerja jaksa peneliti telah menyatakan berkas perkara tersebut nyatakan lengkap, maka Kajari segera menerbitkan surat yaitu P21 seharusnya
dan waktunya hanya 2 hari kerja. Yang betul itu diatur pasal 43. Nah, apabila dalam 14 hari setelah P21 tidak dipenuhi penyerahan tahap kedua, maka 14 hari tersebut SPDP dan berkas perkara dikembalikan lagi kepada penyidik. Jadi sebetulnya dengan hukum acara pidana yang baru ini, ya kan, dengan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2006 tanggal 2 Januari 2026, itu sudah sangat jelas sekali bahwa dalam proses penyidikan tidak pidana, penanganan tidak pidana, waktu-waktu itu sudah diukur, ya. Seperti contoh, tadi kalau back and forth tadi bolak-baliknya perkara misalnya seperti itu antara 56 sampai 70 hari. Tidak bisa lebih di situ. Karena nanti ada saat pengembalian tidak bisa dipenuhi waktu itu oleh pihak penyidik. Itu SPDP dan berkas dikembalikan kepada penyidik. Nah, penyidik harus memperbarui kembali SPDP tersebut. Nah, permasalahan memperbarui SPDP tersebut dengan proses berkas perkara, apakah hanya diganti SPDP dan sprindik? Ini juga menarik perhatian karena kalau hanya diganti ya sama dengan nanti berkas kembalikan akhirnya setelah 56 atau 70 hari itu akan kembali lagi seperti itu, ya. Kemudian baru dilakukan gelar perkara. Jadi waktu-waktu ini kenapa perlu diperhatikan? Karena dalam proses penyidikan, proses penanganan tidak pidana itu selain ada laporan polisi, kemudian ada penyidikannya, ada juga hak-hak tersangka juga harus dipenuhi, dijaga di situ, ya. Misalnya ada penahanan dan sebagainya. Waktunya juga diatur. Bukan seenaknya menahan sampai berkas perkara itu lengkap baru dikeluarkan, enggak, ada waktunya. Misalnya di kepolisian 20 hari, kemudian perpanjangan 40 hari plus 30 hari, 30 hari 120 hari. Jadi sekali lagi wajib lapor pun juga harus diukur. Apakah wajib lapor nanti sampai berkas perkara benar-benar dilimpahkan nanti seperti itu, ya. Jadi mohon kita akan jadikan semacam trial and error untuk berkas perkara yang berkaitan dengan laporan Pak Jokowi tadi, ya. Jadi sekali lagi bagi saya memang pedoman Jaksa Agung cukup bagus, tapi dari aspek material sebetulnya perkara ini sudah tidak layak untuk diterbitkan P21. Kenapa? Karena laporan polisi itu sudah dihentikan, peristiwa sudah dihentikan berdasarkan RJ dan surat perintah penghentian penyidikan. Ya, makanya saya katakan kalau masih bisa P21, makanya saya perlu belajar hukum lagi kepada kejaksaan nanti seperti itu, Mas. Terima kasih, Mas. Mas Roy. Jadi Mas Roy ini terakhir kalau kita lihat press conference-nya para termul ini ya, kita panggil saja termul karena mengidentifikasi mereka itu siapa juga kita bingung kan, susah. Karena termul ya atau pro Jokowi. Oke. Nah, mereka mengatakan karena P21-nya sudah resmi, kan begitu. Maka meminta agar Roy Suryo segera ditangkap, ditahan. Gitu. Padahal ada satu spekulasi yang harus kita jelaskan ya, bahwa tidak ada pasal-pasal yang bisa membuat Mas Roy ditahan seandainya memang itu penerapannya dalam misalnya pembuatan surat dakwaan itu benar-benar memperhatikan fakta dan peristiwa yang ada. Pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 mengenai edit kemudian manipulasi itu sama sekali tidak bisa dijelaskan fakta dan peristiwanya. Apalagi menurut Profesor Henry Subiakto, pasal itu harus ada dokumen elektronik dari Jokowi yang diubah, dirusak oleh Mas Roy sama Dr. Tifa, atau ada dokumen elektronik yang palsu, yang tidak benar, kemudian dibuat seolah-olah itu adalah dokumen yang otentik. Nah ini kan jauh panggang dari api. Seandainya ini masih masuk juga dalam pertimbangan dalam membuat surat dakwaan yang sebenarnya juga sudah dikatakan tidak pantas P21, let's say tiba-tiba terus pengen ke sana, maka sesungguhnya tidak ada lagi pasal-pasal yang bisa membuat Mas Roy ditahan. Tapi itu pun para termul mengatakan ditahan. Kita bingung jadinya.
kenapa kemudian ada pihak-pihak luar ya yang tidak terkait langsung dengan perkara ini tiba-tiba eager sekali ingin menahan seseorang. Padahal kita harus memperhatikan azas praduga tak bersalah. Kenapa orang ditahan? Karena dikhawatirkan melarikan diri. Dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Padahal Mas Roy dan Dr. Tifa itu sudah menjalankan wajib lapor itu berbulan-bulan sampai hampir 30 kali ya. Iya, 27 kali bayangkan. Iya, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian dilakukan penahanan karena dikhawatirkan melarikan diri. Kan penahanan itu maksudnya adalah mengamankan agar pelaku atau katakanlah tersangka tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, dan kemudian tidak menghilangkan barang bukti. Nah, dalam konteks ini barang bukti apa yang perlu dihilangkan? Orang barang buktinya sudah katanya mereka sudah ada setor kan, melarikan diri jauh panggang dari api, mengulangi perbuatan yang mana? Karena kita berargumentasi ini bukanlah masalah pidana, tetapi ini adalah di ranah kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Mas Roy yang pengen sekali pengen ditahan, silahkan berkomentar. Ya, terima kasih Mas Refli. Sebelum, nah ini mumpung Mas Gafur sudah balik lagi. Sebelum saya komentar nanti ada si sok filsafati itu ya, Simon K itu ya. Nanti komentar lagi itu Mas Gafur sangat sih denger omongan kita terus pergi gitu ya. Gitu. Bukan, Pak Gafur itu tadi barusan ngoreksi kamera sama ambil minum ya gitu. Soalnya termul itu apa aja? Dikit aja Pak Dwi. Ada sedikit apa Mas Gafur tunduk sedikit ngantuk gitu ya. Saya minumnya tangan kiri gitu. Ada aja ya. Nah, tapi terima kasih Mas Refli. Ada gini ya, namanya termul memang mereka dibayar untuk itu. Ya udah maklumin aja kalau apa pikirannya cuma segitu. Namanya juga termul ke atas tajam ke bawah Pak ini. Itu namanya penegakan hukum di Indonesia kan gitu. Dan ini yang penting juga ya. Di samping mereka itu ngawur ya, menyatakan kalau P21. Mana hari ini saya ngomong ini ya, kita bicara ini. Itu malah sudah H+5 dari rencana yang waktu itu dikatakan tanggal Selasa, tanggal 2. Itu kan dikatakan sudah P21. Bukti fisik P21-nya, ini contoh ya. Sekali lagi ini contoh. Contoh P21 yang seperti ini aja belum. Kalau ada, pasti sudah beredar atau setidak-tidaknya sudah dibacakan oleh Pak Dirkrim atau oleh Kabid Humas Polda Metro. Dan tadi juga ada pertanyaan Mas Rafli, apakah dari wartawan tadi malam, apakah berarti Pak Dir sama Pak Kabid Humas itu salah gitu. Kemudian bisa dilakukan sanksi gitu. Saya mengatakan beliau berdua itu kasihan. Bebannya sudah terlalu banyak. Ya gitu. Dan dihampit kanan kiri. Termul-termul bahkan marah-marah juga. Tidak hanya ke polisi, Pak Dwi dan Pak Ugro, tapi juga ke kejaksaan. Bahkan ada si Licu itu yang bilang copot aspidum. Apa haknya copot? Satu lagi si Pecat Kejati. Dan bahkan satu lagi orang Pesat Kajati harusnya. Kejati. Kemudian ada juga si siapa? Fris Alor Boy. Bilang bakar Kajati. Iya, sudah panas itu, ngawur banget tuh statementnya. Panik kayak gitu tuh. Nah, makanya kita tuh ketawa aja. Karena kita belum melihat yang namanya secara fisik bukti. Dan kalau sudah, pasti Polda Metro itu pasti akan ngomong, karena di sini sudah ada tanggalnya. Kalau memang itu diumumkan P21 pasti di sini sudah ada tanggalnya. Ya, jadi ini ada tanggal, di sini ada tanggal. Sudah jelas kapan penyerahannya. Jadi karena belum ada, ya kita senyum aja, berarti kemarin itu masih dalam koordinasi lesan. Terus yang kedua, soal desek-desek kami ditahan. Nah, kok namanya kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelopok mata nggak tampak. Apalagi gajah itu artinya nggak ada ijazah. Ngapain jauh-jauh menyuruh menahan saya, Dr. Tifa atau yang lain? Lah itu sudah ada di antara mereka sendiri yang harusnya ditahan malah dibiarin saja. Mana itu Sylvester Matutina? Ya, yang sudah jelas-jelas harusnya dieksekusi, malah nggak ada. Kalian harusnya cari itu Sylvester Matutina itu. Ya, itu jelas kena, itu sudah harus. Satu lagi, sebentar lagi kalau sudah terbit P48-nya, Rosman Nasution.
itu juga harusnya juga masuk gitu. Tapi kalau Rasman memang belum karena P48-nya belum muncul perintah eksekusinya. Tapi itu udah jelas, jangan tunggu waktu. Sedangkan kita ini P21-nya aja belum muncul kalau sudah disuruh-suruh nahan. Logikanya itu dia ada di mana gitu ya. Dan apalagi yang tadi ya, yang membakar kantor Kejati itu Fritz Allerboy itu ya. Itu kan otaknya ada di mana tuh membakar kantor Kejati itu ya. Gitu terus ada satu lagi yang bilang copot Aspidum, copot Kejati. Ya, gimana itu? Tapi ya begitulah Mas. Kalau kita ngelayani mereka kita nggak level lah. Mereka tuh nggak punya legal standing ya. Yang punya legal standing atas nama Jokowi itu bisa disebut Yakub Hasibuan, kemudian Rifai Kusmanegara, kemudian si Firmanto Laksana dan Andra Renhat. Itu aja. Pemirsa semuanya silakan berarti. Itu aja 4 orang itu aja atau mungkin ada nama lain yang ada di SK surat kuasa khusus. Yang lain tuh nggak ada. Demikian juga media. Ngapain juga ngundang mereka itu para termul yang nggak punya legal standing kayak gitu tuh. Ya nggak ada. Kalaupun mereka punya legal standing, mereka itu hanya pengacara sampingan. Pengacara orang yang sok-sok mau ikut melaporkan kayak Licumanan, Maret Samuel Sweken dan Andi Kurniawan. Itu aja. Tapi tidak langsung ke Jokowi. Jadi nggak punya legal standing ikut ngomong, apalagi ada si tadi itu yang membakar Kejati itu, ya. Kemudian si apokat palsu itu juga. Terus satu lagi pengacara Mak Lampir itu yang nangis-nangis, ya. Itu setelah di skakmat sama Pak Ugro nangis-nangis, bibi mewek, ya, sinetron, ya. Padahal itu ngelanggar ngelanggar etika. Wong dia dulu pengacaranya Egi kok ngumpul di sana. Nggak punya legal standing juga kamu makpir gitu ya. Malah di sana. Jadi ya udahlah. Makin malam makin ganas kita, ya. Itu ada yang komentar. Siap. Mas Rem masih ingat dari mereka pernah mengatakan bahwa soal waktu. Ingat nggak soal waktu? Nggak berlaku waktu. Nggak ada itu waktu 14 hari. Pernah kan disampaikan ya? Saya katakan hukum formil yang menyangkut masalah waktu secara hukum tidak bisa ditafsirkan lain. Secara formil menyangkut masalah waktu di dalam undang-undang tidak bisa ditafsirkan lain. Kalau Anda menafsirkan soal waktu, belajar lagi, kuliah lagi di Fakultas Hukum. Atau ini aja deh, jangan kuliah lagi deh. Kuliah kan belum tentu dapat itu materi itu. Suruh belajar ke Mahkamah Agung. Gimana bisa kuliah lagi Pak? Mereka aja kemarin kuliahnya cuma di ruko gitu. Kuliah di ruko kemudian nggak jelas di mana. Termasuk Mama itu, Mak Lampir itu. Ya. Itu pun sekarang dipertanyakan oleh sesama mereka sendiri. Farhad katanya mempertanyakan tuh ijazahnya Mak Lampir itu. Jangan-jangan itu tidak di Ibnu Khaldun. Ya gitu. Di mana lah. Pokoknya salah satu universitas. Bukan gitu. Biar aja mereka. Ada yang satu mempersoalkan ijazahnya ini. Pokoknya sekolah lah mereka Pak. Ijazah palsu campur ijazah palsu. Lah ya. Tafsiran itu benar kan itu? Iya. Jadi mereka itu kayaknya kata yang tepat untuk mereka itu memang nggak ada lain selain misalnya kata ini Pak. Nah saya pinjam istilah dari mereka sendiri juga. Ya. Maling teriak maling Pak. Itu Pak. Oke. Ya. Ini maling Pak. Oh, maling. Si Omon. Ya, sobat era sekalian, kita selesaikan perkara ini kecuali bapak-bapak ada yang ingin disampaikan. Ya, dikit aja, dikit. Oh, dikit. Bapak. Mumpung ingat si Omon, ya, Dokter respon hasil Sianipar. Keterlaluan bener kamu tuh, ya. Sudah jelas-jelas ngangkat masalah yang sudah obsolete, yang sudah inkrah, ya, ngangkat masalah panci, tapi padahal sudah ada nih putusan pengadilannya itu sudah ada nih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, jadi teman-teman tunggu saja. Ya, kami akan mempertimbangkan itu menuntut dan nanti kalau ini sudah ketuntut, Omon itu nanti akan dituntut juga karena dia mengedarkan berita yang tidak benar, kasus panci itu padahal sudah ada putusannya. Ya, jadi yang lain juga akan dikejar. Ya, jadi artinya apa? Hati-hati kalau bicara ya. Ada lagunya tuh, hati-hati itu lagunya Tulus, ya. Hati-hati tapi, ya, hati-hati di jalan tapi kalau itu,
tetap semangat ya. Semakin malam semakin dahsyat. Silakan Mas Rafli. Gimana nih perjalanan ini? Gimana? Bukan, lain lagi. Ada. Bagaimana? Ya, ada lagi itu lagi. Biasanya cewek yang hafal tuh. Kelihatan Ah. aja. Kalau itu benar. Oke. Nanti kena copyright. Ya, Dari Pak Ugro itu dulu. saja ya. Ada yang mau menyampaikan? Ya. Oke. Sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh kami pada malam ini, jika ada yang berkenan, baik itu dari Kejaksaan, kemudian dari Polda Metro Jaya, kami sangat senang jika kami diundang untuk membicarakan masalah apa yang disampaikan, apa yang sudah tertulis di dalam KUHP baru ini, ya, dari mulai pasal 60, 61, dan 62. Saya sangat senang sekali, kami sangat senang sekali jika kami diundang untuk melakukan kajian-kajian ini. Kita duduk bersama, ya. Kalau menggunakan bahasa debat mungkin terlalu ekstrim barangkali ya. Ya, kita ingin mengkaji apakah mengenai waktu ini bisa ditafsirkan lain. Silahkan, kami siap untuk diundang oleh Kejaksaan maupun oleh pihak Polda Metro Jaya. Terima kasih. Mau closing statement? Saya menyimpulkan, ya, menurut analisa saya sendiri, bahwa restoratif justice berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Pak Jokowi dan 3 orang lainnya, ya kan, itu yang diberikan kepada Egy Sujana, Damir Harilubis, dan Rismond, ya, itu tidak ada dasarnya, baik peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, ya, kemudian di Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana yang lama, kemudian juga hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ya. Jadi saya tidak tahu ini menggunakan acara pidana yang mana atau peraturan yang mana. Karena apa? Karena sudah dinyatakan surat perintah penghentian penyidikan, tapi masih berjalan mulus sampai ke jaksa peneliti. Ya, ini yang saya ingin saya tanyakan nanti ke depan. Jadi saya melihat ini karena ini akan masuk sejarah perjalanan penyidikan atau penanganan tindak pidana di Indonesia untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Oke. Bro Jafur? Ya, saya ingin closing statement bahwa hukum acara pidana itu adalah hukum yang memberikan panduan kepada penegakan hukum material. Jadi, kalau sudah ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara pidana, baik tahapan prosedur termasuk juga adalah pengembalian berkas perkara yang bolak-balik tapi tidak ada transparansi dari penyidik Polda Metro Jaya, ini menunjukkan bahwa kita terlalu menganggap remeh terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dan kita anggap bahwa itu hal-hal biasa. Itu praktek-praktek yang selama ini terjadi dan praktek-praktek itulah yang tidak dibenarkan oleh hukum. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Dwi sebagai mantan Hakim Agung yang tentu punya jam terbang dalam penegakan hukum. Kalau kami ini kan baik saya Pak Ugro, kemudian Bang Refli, ya, dan teman-teman lawyer yang lain, itu kan basisnya adalah selalu memperhatikan kaidah, bukan memperhatikan praktek, ya. Karena antara apa yang disebut dengan das solem dan das sein itu kan dua hal yang berbeda. Das sein itu adalah sesuatu yang kenyataannya begitu, ya, dan kenyataan itu kan tidak selalu benar. Beda dengan yang das solem. Das solem itu adalah nilai-nilai ideal dari kaidah hukum itu sendiri, gitu. Sehingga yang harus menjadi panduan kita adalah tentu kaidah hukum. Dan hukum acara pidana tidak bisa ditafsirkan sesuka hati. Karena hukum acara pidana itu tidak punya makna lain selain adalah prosedur dan harus diikuti. Beda dengan ketika kita bicara jenis perbuatan pidana, itu bisa menggunakan doktrin, bisa menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, gabungan tindak pidana, macam-macam, bisa doktrin apa aja bisa kita kaji, gitu. Tetapi khusus untuk hukum acara pidana, kalau hukum acara sudah mengatur bahwa penyidikan tambahan itu 14 hari, maka negara sudah mengunci itu. Ya, jadi jangan ditafsirkan lain. Oh, undang-undang itu biasa itu kayak gitu. No, mundur, itu kan praktek-praktek. Ya, kita kan menegakkan hukum, bukan menegakkan kebiasaan dan praktek yang buruk. Itu aja dari saya, Bang Refli. Ya, saya sudah. Sudah ya.
nunjukin gambar aja. Iya. Kalau kena prank. Ya, sobat RH sekalian, ini memang ada paradoks ya. Para termul ini bicara mengenai kenapa lambat penanganan. Di sisi lain mereka tidak mau tahu juga mengenai hukum acara yang harusnya bisa membuat ini cepat. Kan harusnya kan mereka konsisten dong. Kalau misalnya lambat ya berarti mereka menganggap tidak ada pelanggaran. Justru kalau mereka minta cepat, KUHAP itu sudah memberikan time frame yang sangat memadai untuk kemudian acara ini tidak bisa berlangsung lama-lama. Cukup waktu setelah pelimpahan pertama kalinya itu ya kira-kira maksimal 70 hari. Nah sekarang itu sudah lebih dari 70 hari, karena itu sekali lagi coba dengarkan mantan Wakapolri atau Wakapolri 2013-2014, kasus ini sudah tidak layak lagi dan dia mau belajar kalau ini kemudian bisa di P21-kan. Kita lihat ke depan apakah jaksa sebagai dominus litis ya pengendali perkara itu berani atau ingin mem-P21-kan. Jangan sampai kemudian kita balik. Jangan sampai kemudian hukum ini tunduk di bawah tekanan. Padahal yang kita sampaikan adalah sebuah norma yang memang sudah jelas tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara yang disampaikan pihak sebelah itu adalah keinginan, bukan hukum. Keinginan-keinginan yang nggak ada aturannya. Mereka mengatakan bahwa keinginan mereka Mas Roy ditahan. Keinginan mereka bahwa kasus ini P21. Keinginan mereka. Kami mengatakan kami melakukan ini berdasarkan undang-undang dan telaah hukum yang ada. Kalau kemudian jaksa atau penyidik sebelumnya tidak mau mengikuti kaidah-kaidah yang sudah dituliskan di dalam undang-undang, ya kita mau apa lagi? Ya itulah hukum Indonesia. Persoalan kesenjangan antara dasein dan dasolen itu makin menganga. Karena itu ya kami tetap berusaha untuk melawannya dengan cara hukum pula, yaitu bagaimana menegakkan aturan. Begitu saja kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.